Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin sebelumnya, jangan sampai ada kata-kata saya menyinggung, mohon dimakan. Jadi ada ini kungkat sesuai petunjuk sama yang Maha Kuasa. Jadi saya ini ungkap-ungkap begini, saya artinya ini harus disadari karena ini tantangan semua yang ada di kenyataan, atau bisakah ditafsir yang apa diucapkan atau tidak. Ini tantangannya ini. Kalau tidak bisa tafsir, ya semua rupa manusia di dunia ini kalau tidak bisa tafsir yang dikatakan ini, ya nanti ada yang selisih atau apa. Saya tidak mau ngomong, saya tidak mau ini paling jelasnya ada di selisih itu, karena ini mengungkapkan masalah perbaikan dalam diri. Bukan kita ini ngungkap ini karena untuk diri sendiri, tidak. Saya ngungkap ini semua grup sama-sama tanpa manusia harus kita ingat pada dalam diri. Jangan kita lupakan diri. Itu, jangan dilupakan diri. Supaya bisa kita sadar. Jadi mohon, ini yang kucapkan ini bukan saya mau bilang ini, paling jelasnya ini ada perintah dari Yang Maha Kuasa. Saya laksanakan, saya jembatani. Siapapun harus natafsir dengan baik. Karena ini kebaikan dalam diri masing-masing. Jadi perlu sekali itu kita ingat, bersihkan diri-diri kita, bersihkan roh kita, bersihkan jiwa-jiwa kita, bersihkan hati-hati kita, bersihkan raga-raga kita, bersihkan body kita. Jadi perlu niatnya harus dibaikin. Niatnya bagaimana? Misalnya niat harus diniatkan dengan baik. Misalnya niatnya membersihkan diri, roh itu juga. Jadi tergantung niatnya apa mau dilakukan, itu apa mau dibersihkan, itu harus berniat. Niat perlu. Itu dasarnya dulu. Kalau kita mau tahu diri kita si benar-benarnya. Karena banyak sekarang kata-kata aja, tahu diri, tapi tidak pernah dijelaskan dengan baik cara-caranya memelihara diri. Tidak pernah. Ujung-ujungnya sikil, ujung-ujungnya baca, ujung-ujungnya ya apa yang diketahui selama ini. Makanya kebanyakan sekarang itu pada orang petak pintar mau disanjung-sanjung, mau dihormati, mau dianggap ya yang merasa paling pandai. Jadi tidak boleh kita begitu. Harus kita saling menghargai. Jangan kita merasa berilmu, jangan kita merasa sangat pandai, jangan saling mengingatkan aja, saling meluruskan, itu yang perlu. Jadi apalagi ini tahun ini, mulai tahun 2025 harus kita hati-hati, semua harus hati-hati, jaga diri. Jangan kita sembrono, jangan sampai
tidak disangka-sangka didapatkan namanya karma. Pastinya itu kecil kelakuan, kecil juga karmanya. Besar kelakuan dosanya, besar juga karmanya. Jadi mohon dipikirkan dengan baik, jangan kita terlalu melewati batas. Disesuaikanlah kekuatan kita yang dilakukan yang kebaikan. Jangan kita melakukan melewati batas, karena sekarang ini banyak terlalu melewati batas. Jadi ini yang diucapkan ini saling meluruskan aja, saling mengingatkan. Tidak ada orang pintar, tidak ada orang jago. Seluruh dunia tidak ada orang jago, tidak ada orang pintar selain Yang Maha Kuasa. Itu aja. Jadi siapapun tidak mau menjalankan itu, pastinya dia sendiri pikul bebannya, bukan siapa-siapa. Makanya kita harus saling mengingatkan, saling meluruskan. Gitu. Jadi kita perlu dijalankan apa yang diketahui dalam diri, perlu kita ditingkatkan. Jangan kita itu terus. Kita belajar terus. Kita jangan bosan-bosan belajar, karena kita itu rupa manusia penuh cobaan, penuh ujian, penuh tantangan. Itu. Jadi harus kita sadar sendiri. Jangan kita pikir-pikiran aneh-aneh. Jangan kita selalu kita nyaka-akalin orang. Jangan selalu kita memikirkan orang. Bisa kita memikirkan demi kebaikan. Itu. Jadi hati harus dipertahankan supaya jernih. Kalau hati tidak bisa dibersihkan kotor-kotorannya, hati tidak bisa bersih, tidak bisa jernih. Itu. Jadi dikirakan roh itu bukan kita, kemenangan kita yang pelihara. Kita yang pelihara roh kita. Kita yang pelihara jiwa-jiwa kita. Kita yang pelihara hati-hati kita. Kita yang pelihara raga-raga kita. Kita yang pelihara bodi kita. Itu. Kita yang pelihara napas-napas kita. Jangan salah gunakan. Jangan selalu main napas, karena itu dosanya besar. Jangan selalu main-main ilmu tengah dalam. Jangan. Karena itu beresiko semua. Jangan dilakukan itu. Banyak melakukan saya selama ini. Saya lihat. Biarpun tinggi bagaimana ilmunya, kalau selalu main napas, main ilmu tengah dalam, atau main sihir, main sulap, Iku ingatkan saya, jangan saudara selalu lakukan itu, karena itu sangat merusak dalam dirinya sendiri. Karena kita manusia tidak boleh melewati batas. Itu. Jadi mohon jangan semua itu ilmu di dunia ini yang dipakai baik, dipakai jahat, dan dipakai merugikan orang, sama-sama antar manusia. Saya paham semua, tapi saya tidak kupermasalahkan. Yang penting jangan merugikan orang, karena itu dosa besar. Itu, saudara. Jadi saya sudah paham tentang itu
Makanya saya ingatkan saudara saya, jangan bilang merasa pintar mas santai, jangan bilang merasa pintar main roti, main sihir, main sulap, cuci otak, selalu main segala macam, cuci otak, ya, itu banyak itu begitu. Jadi mohon saudara-saudara saya semua dengar ini yang dikatakan ini, karena banyak orang-orang terlalu melampaui batas. Kalau yang mau dengar, kalau tidak mau tidak masalah, karena dia sendiri dapat karmanya. Kapanpun pasti ada dapat karmanya kalau tidak mau narubah sifatnya itu, karena kita tahu jalan-jalannya. Jadi kita yang perlu leluhur kita dipertahankan, dikiringan doa. Jantung itu kalau gelap itu ada nenek-nenek kita dari mama tidak pernah dikiringan doa. Nenek moyang kita dari mama kita itu tidak pernah dikiringan doa. Itu makanya jantung gelap. Kalau hati gelap, tidak pernah kita kiring-kiring baca Fatihah orang tua kita atau nenek moyang kita, tidak pernah. Kalau hati gelap, itu namanya buta hati. Kalau tidak pernah kiring itu. Jadi makanya kita ini yang perlu kita dipertahankan. Kalau sudah kita sholat atau ke agama apapun ibadahnya, harus itu dijalankan, kiringi doa, baca Fatihah, atau ke apa yang diketahui dia, penting dia ada nyaknya, mengiringi doa nenek moyangnya, dari bapaknya, dari mamanya, harus itu, karena ada timbulnya di dalam hati, di dalam jantung, ada itu, ada jaringannya. Supaya kita juga cucu-cucunya ini bisa kita terang menerang kalau kita pelihara itu. Karena semua saudara kita ini banyak yang lupa. Nah, kirakah orang tua kita keseluruhan meninggal, nah tidak diperjuangkan, dikiringi doa, baca Fatihah, luar biasa, sangat-sangat tersisa itu. Mungkin saudara kita tidak tahu. Nah, kirakah orang meninggal dibiarkan aja begitu. Tapi makanya ada itu sholat 5 waktu, harus kita habis sholat kiringi doa, karena itu diingat orang-orang tua kita atau nenek kita atau nenek moyang kita itu. Tapi sekarang tidak pikirkan lagi itu. Karena apa? Ya begitulah, kalau tidak ada yang mengangkat, pasti orang tidak dipikirkan itu. Jadi kalau dikiringi doa orang nenek-nenek kita atau orang tua, dikiringi baca Fatihah, tidak boleh dibaca, harus dalam hati. Itu harus dalam hati. Nggak bisa goyang lidah, nggak bisa goyang bibir. Itu kalau kita berdoa, dikiringi doa sama nenek moyang kita atau ke orang tua kita, harus begitu. Gitu jalannya. Jadi makanya selalu saya ungkap, harus selalu dibersihkan roh-roh kita, jiwa-jiwa kita, hati-hati kita, supaya itu doa cepat terkabul. Kalau jiwa kita tidak bersih, tidak jernih, tidak bisa dikabulkan doa-doa kita, apapun doa-doa kita, lambat prosesnya, tidak cepat, lambat prosesnya. Tapi kalau jiwa
jernih, hati jernih, itu apa doanya sama Yang Maha Kuasa, pasti cepat doanya, pasti cepat dikabulkan. Makanya seluruh saya lihat saudara kita ini selalu yang dipelihara bodinya, raganya, jiwanya tidak dipelihara, rohnya tidak dipelihara, hatinya tidak dipelihara. Itu. Jadi mohon saudara kungka ini itu ditamakan jiwa, dibersihkan, harus niatnya dibaiki. Tapi jangan goyang lidah, jangan goyang bibir kalau membersihkan itu. Kalau saudara kita yakini yang kukulakan ini, kalau tidak yakini tidak masalah, karena ini kebaikan kita sama-sama hidup di dunia ini. Jadi mohon saudara dijalankan itu supaya kita sama-sama belajar, sama-sama kita menggali, sama-sama kita bisa mendapatkan mudahan, bisa kita di jalan dilewati kecewanya, ujiannya, tantangannya, supaya bisa didapatkan iman yang tertanam dalam hati. Karena itu iman kalau ada sudah tertanam dalam hati, itu yang bisa selamatkan kita akhir zaman. Seluruhnya itu tidak ada. Tuh, kalau memang saudara kita percaya yang dikatakan ini. Mohon maaf bosku, lahir batin, jangan sampai ada kata-kata saya menyinggung, mohon dimaafkan lahir batin bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.